Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu ini di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan ya Bapa kami. Supaya setiap patah perkataan yang diakan hamba-Mu ini ucapkan adalah untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan ya Bapa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berada di tengah-tengah kami saat ini. Amin. Terima kasih, bagi tepukan untuk Rabika dan tim. Pada 25 hari bulan ini saya telah dapat WhatsApp daripada seorang YB. Dia panggil untuk mendoakan pejabat dia karena dia bilang di pejabat dia ada tupurit belanli hantu, dia bilang. Nama dia Sumita. Jadi saya pun panggillah beberapa penatua datang. Ada yang dapat datang, ada yang tidak. Yang datang adalah saya, Penatua Julian, Penatua Daimin, dia tidak ada di sini hari ini, dan Penatua Felix. Saya dipahamkan dia kurang sihat, dia ada gout, jadi doakan. Jadi istrinya pun tidak dapat datang karena tidak ada driver yang mengikut anak dia. Dan disertai oleh Pastor Roy, adik atau Deacon Fred Daimin, dan kebetulan Eruziana bekerja di tempat itu. Deaconess Eruziana, kami pergi di sana. Jam 5 kami naik. Dan di tingkat 9 di bangunan ICSB. Kami ditempatkan di ruang menunggu dulu. Dan memang ada, bukan menakut-nakutkan, ada lain sikit dia punya rasa. Setelah setengah jam begitu kami masuk. Dan memang adik bawa gitar, Roy bawa pujian, bukan calang-calang ini, ini bawa pujian ini. Itu pujian yang disampaikan pun tidak sampai ke tahap yang level yang kami mau. Memang ada penghalang. Dan dalam masa kami memuji itu, Pastor Roy tiba-tiba dia mengatakan sesuatu. YB, dia bilang, Datuk Seri, di sini memang ada roh yang menggenggam supaya setiap perbuatan-perbuatan yang baik itu dia genggam, dia tahan. Jarang juga dia cakap begitu, saya kata. Dan kami pun berdoa. Kami kasih dia duduk, kami sekelilingi dia dan doakan. Penatua Daimin ada bawa minyak. Nah, penatua itu dia bukan minyak betul, saya nampak dia punya pewangi lain, tapi dia hantam saja. Dia kasih lagi saya sedikit. Kami lawat itu tandas dia emas, kuning lah. 40 tahun dulu dia bikin. Ada jacuzzi. Di tempat lain ada bilik tidur lagi. Tempat ex-chief minister dulu. Dan kami berdoa. Kami merasakan bahwa ada sesuatu yang perlu diusir. Semalam saya ada mesyuarat. Jam lain topik saya cakap ini. Kami ada mesyuarat kawasan. Jam 7 habis. Permulaan latihan di sini adalah 7.30. Saya datang sebelum 7.30. Yang ada di sini Aaron dan Dafri yang sedang mengatur-ngatur di tempat ini. Dan saya ambil yang sama, mengelilingi diwan ini sambil berdoa. Saya satu orang, yang di sana kami ramai orang, jadi ada berani sedikit. Tempat ini saya berdoa. Saya rasa ada juga pressure. Yang datang, yang sedang beroperasi. Di tempat ini saya keliling. Di atas saya tidak berani pergi. Karena mau keluar lagi, mau naik ke atas. Bisa tunjuk beginilah. Dan saya tunggu sampai selesai. Kami berdoa, pembukaan,
penutup pembukaan kami pusing sini. Saya bawa mereka jalan-jalan, tapi karena kebiasaan mereka tidak berjalan. Semua di entire tim tadi ini sini saja. Dan saya pun pulang karena ingin bersedia dengan baik untuk menyampaikan khutbah pada pagi hari ini. Saya siwak bilik di atas 307 dengan istri. Dia pun dengar ada orang punya Zoom Sakah. Saya dengar juga khutbah Pastor Michael di sana. Di sepanjang saya di sana ini, selepas kami pergi makan, saya balik, saya tidak dapat tidur. Tapi kalaulah si jahat yang mengganggu itu, dia salah orang. Lagi saya tidak dapat tidur, lagi saya kuat berdoa. 3:40. Yang saya mau sampaikan hari ini pun hilang. Dalam nota saya pun macam saya tidak boleh baca, tidak menentu. 3:40. Tuhan bagi kemenangan. Dan saya harap hari ini, walaupun kurang tidur, walaupun barangkali, tapi kita menang, kita adalah pemenang. Sebab yang penunggu ini kalau, ini real, ini iblis ini, tapi dia salah orang. Itu saja saya mau katakan. Setiap yang kita ada di sini ini, kita telah dibangkitkan dan jadi pemenang. Whatever pergumulan, whatever cabaran dalam kehidupan, He is the greatest I am. Walaupun hari ini kita akan bincang tentang kebangkitan dan hidup saja, but I am the greatest I am, says the Lord. Kau ada di sini hari ini, ada pergumulan, He is the greatest I am. I am the resurrection. Saya juru selamat. That's the Jesus yang kita sembah. Kalau kita terus pergi 11:25 ini sedikit saja itu. Saya kebangkitan dan hidup, so what? Siapa ini si kebangkitan dan hidup ini? Kita mau kenal dia. Kalau ada yang belum kenal dia, yang pertama kali, yang dua tadi ini, andai kata kalau belum mengenal dia, andai kata ada orang lain yang belum kau kenal betul-betul si kebangkitan dan si hidup ini, kita balik kepada Yohanes pasal 3 ayat 16. For God so loved the world, karena Tuhan itu mengasihi dunia ini, Dia hantar anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita, untuk membangkitkan kita, untuk equipkan kita supaya jangan akun kala, kabar takadan, pressure yang dibuat oleh si jahat. Sama ada itu dari iblis, sama itu dari manusia, sama ada itu dari dunia di sekeliling kita. You are the winner. Karena roh yang ada di dalam ini lebih kuat daripada roh yang di sekeliling. You are the Son of God. Kenapa diantar kasihnya itu? Why? Kenapa diantar lagi? Bukankah sudah cukup dia memerintahkan? He sent His only begotten Son ke dunia ini. Namanya Yesus Kristus. Saya ingat-ingat, I could be wrong. Tapi mungkin Reverend Nam akan memperbetulkan saya nanti. Kenapa diantar? Karena Adam dan Hawa sudah diberi nasihat bagus-bagus, masih melakukan yang tidak patut dilakukan. Jangan makan ini, dia pergi makan. Maka timbullah dosa keturunan. Keluarlah Abraham dan Hagar. No, bukan Hagar, Sarah. Tuhan telah menjanjikan, Abraham, anakmu ini sebanyak bintang di langit. Tapi tidak juga ada anak-anak. Sehingga perempuan, minta maaf perempuan, yang tidak boleh tunggu masanya Tuhan mengatakan, Abraham, kau ambillah
saya punya pembantu. Hasil daripada keputusan ini, yang tidak betul ini, yang tidak dapat menunggu masanya Tuhan ini, keluar Ismail. Sampai sekarang ini dua, walaupun akan datang nanti mereka kawan, tapi saat ini menjadi masalah kepada dunia ini. Yang kedua, Lot yang tamak. Abraham bos, dia mengatakan, Lot apa macam? Kira engkau sudah kaya, saya sudah kaya, kita punya kuli-kuli pun tidak berpangam. Kau pilihlah mana kau suka. Lot belum ada, kali dia tingu-tingu lambat Jordan yang kaya, maka dia pun memilih Abraham, pacikku, dia bilang, saya pilih ini. Di dalam yang kaya ini, di dalam yang maju inilah Lot telah jatuh, istrinya telah jatuh, dan the entire Sodom and Gomorrah terbakar. Dan mereka lari. Ada incest antara Lot dan dua anaknya. Nanti saya jatuh ini kalau lama-lama, saya undur dulu sedikit. Dua anaknya, hasil anak daripada incest ini, bapak dan anak ini, adalah yang tinggal di sekeliling Jordan yang susah diatur. Moab ini. Sampai hari ini. Belum lagi selesai. Yang ketiga, ini terlompat. Esau dan Yakub pun demikian juga. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Maka Tuhan melihat dari atas. Saya percaya inilah kenapa dia hantar anaknya yang tunggal ini. Macam mana dia hantar? Itu kita semua sudah tahu. Maka datanglah Gabriel bertemu dengan Maria di Nazaret. Ada di Alkitab ini. Dan dia cakap, wih Maria, kau akan mengandung. Coba kau bayangkan, kau belum kawin, kau masih perawan, kau bilang kau udah akan mengandung. Macam mana ini Tuhan boleh berlaku? Dia bilang, malaikat. Sedangkan saya baru bertunang, laki-laki belum pun pernah berurusan dengan saya. I think sanalah dia bilang Roh Kudus yang bertanggung jawab. Maka setelah demikian, maka kalau kita buka dalam Lukas 2 barangkali itu, dia mengatakan, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan ya Bapa kami. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, kata Maria. Tunangnya Yusuf pula ragu-ragu, siapa juga tidak. Dan dia bercadang untuk menceraikan Maria, tunangnya, meninggalkan dia. Tapi sekali lagi malaikat Roh Kudus datang kepadanya, ambillah dia, karena dialah yang akan menjadi kebangkitan dan hidup di dunia ini. Dialah yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan Yusuf akur Roh Kudus. Dalam kehidupan dia, saya ringkaskan begini, kalau mengikut Reverend Pelimun itu, dipindikkan cerita. Kan Reverend? Pindikkan cerita. Yesus dilahirkan 4 tahun umur disunat. Biasalah orang Yahudi. Dan dia membesar dengan begitu. Dia sudah bersoal jawab dengan itu para imam-imam. Sehingga umur dia 12 tahun. Mereka pergi Paskah satu hari seperti kebiasaan. Tiap-tiap tahun daripada Nazaret pergi ke Yerusalem.
Dia umur 12 tahun. Bila keluarganya pulang, didapati dia tidak ada. 1 hari perjalanan sudah. Ini budak-budak 12 tahun begitulah. Dia balik keluarga ini. Artinya 1 hari jalan, dia balik lagi 1 hari. Dia sana di sinagog. Bersoal jawab dengan para imam dan pemimpin-pemimpin agamawan. Daripada itu hilang. Daripada 12 sampai dia 30 tahun tidak timbul lagi si kebangkitan dan hidup ini. Jeremia Rim dulu, almarhum Jeremia Rim, pengkhotbah yang saya sangat hormati, mengatakan kepada saya, di mana dia selama 18 tahun ini kalau mengikut Bapak Pendeta, Pastor. Dia mengatakan ikut bapak dia lah, dia jadi tukang kayu, dia bilang bikin meja. Kalau sekarang ini bikin barangkali yang di sini dia expert, handal sebagai tukang kayu. Baru-baru ini saya dengar penerangan yang lain tentang si kebangkitan dan si hidup ini. Dia mengatakan tidak mengikut, yang pertama sekali panggilan dia adalah Rabi. Yang memanggil dia adalah Yohanes. Dalam perjalanan mereka setelah dilantik 12 murid-muridnya. Yang kedua adalah Nikodemus yang panggil dia Rabi. Maksudnya macam ISIB juga. Dulu kalau orang-orang ISIB ini keluar dari MTS atau sekarang BTS, keluar daripada Tagara, keluar daripada kampus Crusade, kena panggil Gambala sudah. Kalau kau sudah sekolah teologi, ada sijil. Dan dia mengatakan demikian juga di Israel. Cuma orang yang ada pergi sekolah tinggi bagian teologi. Cuma orang yang pergi sekolah tinggi bagian pendidikan ini dipanggil Rabai atau Rabi atau guru atau dalam bahasa Arab Ustaz. Jadi saya percaya mengikut dia bahwa dia bersekolah. He could have been, dia bilang, classmate sama Saulus di bawah pengajaran Gamaliel, walaupun tidak ada Alkitab. Dia bilang these two must have cross path while they are in university. Masa sekolah di sekolah tinggi, dia bilang ini dua kayak ini, dua. Saulus, they could have. Tidak mestinya kita ambil ini, kita boleh masih theologically masih boleh dibincang. Selepas dia lulus, ya 30 tahun, dia datang. Ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, dia berteriak Sungai Yordan, bertaubatlah, dan dia membaptiskan orang. Belum lagi baptisan seperti yang diajar oleh Deacon Charles, yang dalam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bertaubatlah, dan dia baptis. Datanglah the greatest I am ini. Yohanes Pembaptis mengatakan, saya tidak layak. Buka tali kasutnya pun saya tidak layak. Inilah yang diutus. Oleh yang maha besar di surga, anak tunggalnya, yang akan dikorbankan untuk menanggung dosa-dosa kita, yang mengangkat kita daripada lumpur dosa ini. This is the man.
Saya tidak layak. Jalankanlah, kata Tuhan Yesus kepada Yohanes. Inilah yang sudah termaktub dalam perjanjian. Dan dia dibaptis. The moment dia keluar daripada air Sungai Yordan, satu suara dari sorga, "This is the man that I am," yang saya berkenan. Bukan begitu barangkali, tapi sama kurang lebih kalau kau buka itu Alkitab. Dan datanglah Roh Kudus menghinggapi dia dalam bentuk burung merpati. Dan Roh Kudus telah mengangkat orang ini. Dia mengangkat dia ke padang gurun. Di sana dia dicobai, bukan 1 kali, 3 kali. I tell you, iblis is real. Dan dia akan mencobai. Kau Tuhan kan? Kau Kristen kan? Tidak boleh berhubungan sulit sesama perempuan dan laki-laki sebelum dikawinkan kan? Ya. Oke, baik itu. Bukan orang tahu. Corruption itu oke bahkan. Bukan orang tahu. Menipu sikit oke bahkan. Bukan orang tahu. Kau Tuhan kan? Kau lapar kan? Selepas 40 hari 40 malam berpuasa, laparlah dia. Tuh batu. Walaupun dalam khotbah pertama tentang aku ini, aku adalah roti. Kau sebagai Tuhan, kau boleh tukar itu jadi roti. Dia jawab, "Man does not live by bread alone." Kita manusia ini tidak hidup dengan roti saja, tetapi dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, saya pun bukan rajin sangat baca firman Tuhan ini, but of late I did. I finished the entire Yohanes, saya dan istri. Kalau dia tidak dapat bangun, saya baca sendiri. Lepas itu kami sambung satu-satu. Move on to Galatia, kami baca. Dia tidur waktu pagi. Kau tahu lah sudah 60 berapa sudah umur kau itu, Mami? 67. Dan yang pembaca ini pun 69. Ngantuk. Tapi baca juga bersama-sama. Lepas itu kami pusing pergi Mazmur 23. Berdoa pagi. Kami pusing lagi dengan doa-doa yang lain. Ada 3 Mazmur. Lepas itu kami pergi Amsal. 1 pasal saja. Sangat menolong, sangat membantu. Menolong kita untuk mengatakan tidak kepada panggilan-panggilan dunia ini. Inilah firman Tuhan yang telah disampaikan, diturunkan, yang memanggil dirinya, I am who I am. I am the greatest I am. Saya adalah kebangkitan dan hidup. Ini. Kalau kau baca Mazmur yang pertama itu, don't sit in the council of the wicked. Cukup kuat itu nasihat. Jangan duduk di kumpulan orang-orang pencemu. Bukan senang, karena kawan kita banyak. Ada yang ada, dia punya rancangan-rancangan lain. Dan rancangan-rancangan dia pun barang baik. Kata itu satu ustaz. Tidak ditingu, barang baik.
Ini jadi membantu. It's really help. Inilah yang dia turunkan ini. Roh Kudus adalah memainkan dalam peranan pelayanan Yesus. Lahir pun melalui Roh Kudus. Pelayanan pun melalui Roh Kudus. Yang angkat dia pergi ke gurun pun Roh Kudus. Dan ia menemani dia melayani di sepanjang pelayanan dia. This is sekarang kita pergi kepada Yesus 11 Yohanes. Sini dalam pelayanan Yesus sudah ini. Dia sudah melayani, dia sudah melakukan miracle yang pertama, menukarkan air jadi wine, menyembuhkan yang sakit. Dalam Yohanes pasal yang 11 ini, dia sudah bertemu, kawan dia adalah 3 ini, adik-beradik. Maria yang telah meminyaki kaki dia kenal. Dan dia pergi ke suatu tempat yang bernama Batinia. Nah, kita lihat Yohanes 11. Senang mau cari ini Yohanes 11 nih. Yohanes 11 ini sudah penuh saya garis-garis. Sekarang kita balik. Kenapa dia mengatakan bahwa saya adalah kebangkitan dan hidup? Masa dia melayani, saya minta tolong banyak orang ini, anak-anak saya dan juga orang pergi itu, apa nama itu, khotbah tentang Yohanes 11:25, kau takkan saja keluar sebuah yang bagus-bagus dari sana. GPT kah? GPT kah itu Sam? GPT kan? Saya dengar ada satu gereja sekarang, dia tidak lagi biopastor. Dia orang kumpul, letakkan GPT semua khotbah yang bagus-bagus di sana. Melayu kaum pun oke, Chinese pun oke. Tepat seperti yang dikatakan oleh Daniel. Di akhir zaman nanti, dunia manusia ini semakin pintar dan pandai. Tapi adakah itu menyelamatkan? Satu saja juru selamat. Kalau saya mau baca itu GPT, ada, saya tulis di sini. 6 poin dia bagi. Nambah GPT kayak itu. Roy, si A, DI, Chat GPT, Google pun ada juga. Nabi Google. Sekarang GPT. 6 poin dia bagi. Cantik. Tapi dalam pelayanan ini, Yesus pergi ke Betania. Saya ada berapa menit lagi? Karena saya mau panggil itu Abraham tuh nanti. 20 menit. 10. Ada 10 menit lagi. Kita bincang ini pasal 11. Dia dalam pelayanan, masa dia khutbah barangkali, ataupun masa dia, tahulah kalau penginjil itu pergi di kampung-kampung, dia pergi rumah ke rumah, begitu Pastor Filimon, Riburan, dia pergi jumpa, datang kabar, yang kau kasihi sakit. Kalau orang dusun dengar yang dia kasihi dia sakit, dia kelang kabut WhatsApp dia punya office, minta cuti 2 hari, mau pulang.
kalau tidak pulang karena cakap-cakap di kampung. Kau tengok dia sekarang, apalagi kalau kau sudah naik pangkat, sudah besar pangkat, tidak mau pulang sudah. Saudara dia sakit pun dia tidak balik cepat. Tapi ini Yesus tidak, dia undur lagi 2 hari. Karena dia ada tujuan. Dia mau nama Allah Bapa yang di sorga itu dimuliakan. Dan dia dikenal sebagai penginjil. Untuk memberitakan firman Tuhan ini. Kadang-kadang yang negatif kau lakukan, tetapi akan memberitakan nama Tuhan. Negatif bagi manusia, tidak bagi Tuhan. Dia undur 2 hari. Dan dia berjalan, oke, marilah kita pergi. Yang murid-muridnya pun kasih takut-takut. Dalam kehidupan ini ada saja yang kasih takut. Kau tidak takutkah dulu kau kena umpan di sana? Dalam pekerjaan kita ada saja ini. Tapi kalau kau sentiasa dalam kehidupan yang terang, kehidupan yang menghormatilah orang lain. Walaupun kau nekat mengatakan 2 hari lagi baru kita pulang, yang lain tidak berapa suka. Tapi jalanlah waktu siang, dia bilang, supaya kakimu tidak terantuk. Setelah dia sampai kepada Marta dan Maria ini, Maria mengatakan, dia mengatakan yang bila ini, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Jemaat, saya pun sudah mencoba sebijak-bijaknya dalam kehidupan ini, supaya sentiasa berjalan di dalam terang, sentiasa mengatakan perkataan-perkataan yang baik-baik, tidak termasuk di padang golf. Karena di padang golf ini kadang-kadang ada orang yang pating masuk. Bukan dia bilang, cilaka masuk kok ini hari, dia bilang, itu bukan celaka itu, dia mengijik dia punya teman-teman. Apalagi kalau main sama pastor senior, saya tidak dengar, dia bilang, bodoh, bilang kalau tidak masuk, yang dekat sudah. Bukan mau katakan orang lain bodoh, mau mengatakan bodoh pada diri sendiri. Dan kami main-main, macam itu pastor, boleh gitu, saya tidak dengar itu, dia bilang, saya kasih tahu banyak istri saya di gereja, kami di padang golf, kami semua cakap hal-hal yang baik-baik, dia bilang, puji Tuhan, walaupun tidak masuk. That's the life of human being. Tapi cobalah seterang-terangnya. Di hadapan keluarga, kadang-kadang saya mau juga yang bagus-bagus. Siapa tidak mau? Tapi kalau cucu kau itu, misalnya lah, bukan dia, tapi yang saya ingat dia, Beluntung. Ada satu lagi, Bunahau, wah! Dia jawab. Karena ada yang bapak dia panggil pun begitu, Bunahau, what? Bukan begitu jawab, Mbak. Oh, how? Yes, Daddy. Itu antara sesuatu yang kecil-kecil ini dalam kehidupan kita. Ada saja yang kita tidak dapat kontrol hari-hari. But I don't think
Si kebangkitan dan hidup ini marah sangat dengan perkara-perkara yang begitu. Bahkan yang sundal pun yang dibawa kepada dia, bos, ini telah melakukan zina 5 kali sudah, kedapatan, dia bilang. Kalau tidak kedapatan tidak akan antar tempat dia. Tapi dia tahu yang kedapatan kah tidak kedapatan, Yesus tahu. Ini Farisi, Saduki, ulama apa macam. Kalau hukum lama dia bilang umban, batu. Lama dia tunduk, dia tulis-tulis di tanah. Saya tidak tahu apa yang dia tulis. Dan tidak ada orang yang tahu. Dalam Alkitab pun belum lagi ada yang mentafsirkan apa dia tulis. Tapi mungkin dia bilang, Bapak, ini soalan susah. Ini soalan nomor 7, dia bilang. Tidak payah jawab ini, dia bilang, sepatutnya. Karena dalam soalan SPM 5 saja mau jawab. Jadi dia mengatakan, oke lah, dia bilang, siapa yang tidak berdosa, dia bilang, dialah umban. Dia tengok, satu pun tidak ada yang tinggal. Tetapi another denomination yang saya berbincang tentang ini mengatakan, tiba-tiba pup, ada batu karena umban sama ini perempuan berzina. Miss, dia bilang, atau dia sengaja tidak kasih kena. Yesus tengok, mami, bukan kau. Karena certain denomination ini, Mary ini ada sinless, tidak berdosa. Dan sekarang ini mengikuti yang saya dengar dalam YouTube, still very much on theological punya discussion. Reverend Nam, Dr. Nam, sinless. Selain Tuhan Yesus, Mary. Saya tidak argue. Ya. Bukan saya agree, saya dengar apa dia cakap. I didn't agree with him actually, straight away. Tapi saya dengar apa dia cakap dan tiada guna berargue. Yang penting adalah Yesus adalah Raja kepada segala Raja. Kita pergi kepada ini, akhir ini 25 ini. Kenapa ini timbul? Karena ini Marta kah itu? Yang 25, ya Marta. Ya, aku tahu dia akan bangkit di akhir zaman. Walaupun Yesus sudah mengatakan, saya adalah kebangkitan dan hidup. Keraguan-raguan itu masih ada. Dan dia pun pergi. Di sini dalam sampai di 44 ini Yesus menangis. Orang Yahudi melihat, Farisi melihat, orang-orang ugamawan melihat. Dan yang sudah 4 hari meninggal, yang sudah berbau, yang dia limpangkan di kuburan. Lazarus up, dan Lazarus keluar. Membuktikan bahwa this is Tuhan yang mengatakan I am who I am. I am the way, the truth, in the life. Saya adalah kebangkitan. Dan dia membiarkan Lazarus pergi. Saya tanya itu ChatGPT. Selepas ini di mana Lazarus? Oh, dia bilang ada orang mengatakan bahwa dia melayani di somewhere in Cappadocia. Walaupun dalam Alkitab dia pergi dan dia biarkan dia pergi. Atau ChatGPT itu pintar. Dia dalam Alkitab pun dia boleh kasih tahu.
Tapi barangkali dia melayani somewhere in Kapadokia, di Asia Minor begitu. Saya tidak berapa ingat di mana itu tempat. Tapi dia dibangkitkan semula. Kalau ada di antara kita yang pada hari ini, walaupun kita belum mati, tetapi perlu dibangkitkan daripada kehidupan kita yang sehari-hari ini. Ada kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita ini, pasti mau dibangkitkan juga. Dan Yesus adalah pembangkit utama. Yang mati pun dia boleh bangkit, apalagi kalau sekadar pergumulan. Apalagi kalau sekadar masalah dalam keluarga, bangkit. Apalagi kalau suami istri. Kadang-kadang ini suami istri ini tidak berani antara sesama lain, segan, malu. Satu orang kawan berkata kepada saya, masa main golf, bagus juga main golf ini, bukan semuanya negatif juga main golf ini, bagus. Sambil dia atur-atur, dia bisik kepada saya, 3 hari sudah saya tidak cakap sama bini saya, dia bilang. Apa? 3 hari tidak cakap sama bini saya. Saya tidak bertanya banyak. Yang bini sudah itu muka tebal, sudah tidak mau menghadap sama itu orang, mau saya minta maaf kah? Tiada. Itu laki pun begitu juga. Kalau lain hari, kalau kau 2 hari, jangan sampai tunggu 2 hari, kau kasih tahu saya. 2 hari saya sudah tidak bercakap sama bini saya. Saya boleh atur itu. Saya sama istri pergi di Likas, saya pikir dia masih ingat ke tidak ini, kami ambil ikan bakar di sana, kami pergi di rumah dia. Ini ada ikan bakar. Terus diorang bercakap. 5 ikan, 2 roti, kasih makan. Berapa ribu itu? Tidak perlulah, saya tidak tahu. Ribuan lah, 5.000 kah? Ini 2 ikan yang buruk, ikan kayu, bawa pergi rumah, bercakap terus. Ini 2 bini yang sudah 3 hari tidak bercakap. Bangkit, tolong orang lain. Kalau kau tidak berani macam saya lah. Karena saya sudah katakan ulang beratus kali, saya sama istri tidak pernah tangkar. Sudah 43 tahun kawin. Kami cuma berbincang kuat saja, banyak kali. Tapi saya, kalau sudah lama-lama saya berani ulur saya punya tangan, salam. Dia tahu sudah itu banyak 1 pages tuh. Saya minta maaf, saya minta ampun. Segala, semua ada di sana. Selesai. Kalau dia rasa-rasa dia yang silap, dia buka cerita yang dulu bahkan begini-begini, dia bilang, ya tidak juga mau cakap. Tiba-tiba, tok, dulu saya punya Niski PO, saya punya kegambaran, tok di depan saya. Banyak cerita di dalam itu, 2 lembar dia tulis. Kamu yang tidak pernah bertengkar tidak payah ikutlah. Tapi kalau ada, ini taktik yang bagus. Ini sudah, orang tidak boleh klaim sudah ini cerita ini saya punya. Saya sudah cop. This is belong to Swalem Gopog. Setiap orang kawin ada juga yang quote. Si Ipag dia bilang kalau dia tidak pernah bertengkar sama istri dia bilang cakap kuat-kuat ada. In the life of husband and wife, there's no such thing as bertengkar. Karena cuma kematian yang memisahkan. Jangan kau pandai-pandai berpisah kalau bukan kematian. Only death do us part. Kalau ada niat, cancel itu niat. Kalau tidak boleh cancel, jumpa saya. Yang ini belum saya pernah bikin. Dengan itu, saya melihat kepada Abraham ini. Kemarin
Saya tengok ada 4 di sana, ada yang ada 2 anak, ada yang ada cucu sudah. Menarik. Ada anak 3 jam di sini, pukul 7 tarik menarik, ada yang dari Tuaran, dari Telipuk. Di sini pun begitu juga. Kita mau bangkitkan mereka. We appreciate dia punya pelayanan ini. Mari semua Abraham. Tim Abraham yang Eroh yang bikin-bikin itu mission semua apa saja. Mari hadapan. Kami ini jemaat mau mendoakan. Eroziana bukan kau sana kayak ini. Siapa lagi ya? Saya ingat si Roni pula. Dia tiada mana dia? Dia tiada pulang enggak? Mana dia punya adik perempuan dia? Gisera ada. Mari semua itu tim Abraham. Mana si Divon? Penari-penari Rabana. Mana Puan Libing Semundo? Saya rindu Sylvia. Demikian juga dengan Genevieve. Kalau yang ada yang bercita-cita mau ikut ini pun, yang muda-muda yang dari Sarawak, yang saya jumpa tadi tidak dapat join kita kupi-kupi karena dia on the way mau pergi effort sudah jam 12. Come. Mari kita bagi tepukan dulu untuk orang-orang ini. Hamba-hamba. Yesus mengatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Tim ini tanpa mengeluh banyak, ada juga lah kadang-kadang barangkali telah menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani di mimbar. We appreciate them dalam doa. Dengan itu saya jemput para penetua yang ada. Deacon, ketua pendua Michael Sulukan, mari kita doakan mereka. Para penetua, mari. Reverend Nam. Lalu saya jemput semua deacon-deacon lah juga, deacon-deaconess untuk mendoakan. Deacon Tio. Ada lagi yang lain? Jeb. Simon, mana Simon Gorgag? Ya, bini tiada kan datang ini hari. Ada lagi yang tidak datang? Lazarus, kau sakit pun datang saja. Sudah bangkit. Mari kita semua berdoa dalam hati. Saya mohon Penetua Julian untuk berdoa dalam suara yang kedengaran.
Mari kita bangkit berdiri semua, kita beri sokongan, doa kepada kumpulan Abraham yang terdiri daripada penari rabana, pemusik, backup singer, dan yang semua yang kita selalu lihat mereka dalam media. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak-Mu mendengar dan menyahut panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang istimewa, yang luar biasa untuk setiap orang yang percaya. Kami di dalam rumah atau di gedung ini, Tuhan sudah memanggil kami dalam satu panggilan yang kudus, menjadikan kami sebagai domba-domba gembalaan-Mu yang Kau pelihara, yang Kau jaga. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan telah membangkitkan kami daripada kematian, hukuman dosa yang pasti menimpa kami kalau kami tidak menerima dan mendengar panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Panggilan Tuhan itulah panggilan yang ajaib. Walaupun panggilan seperti Lazarus yang telah mati secara fisikal, tetapi kami ini yang ada di sini pada pagi ini Tuhan, Engkau sudah bangkitkan kami daripada kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang menerima kuasa daripada Tuhan untuk berkuasa memberitakan, menyaksikan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan kepada dunia ini. Engkau bangkitkan semua anak-anak-Mu ini yang ada bersama dengan kami. Kami seluruh jemaat-Mu memberikan doa, sokongan dan dorongan kepada mereka. Dan kami mengistiharkan kuasa sorga untuk mengurapi, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu bagi mereka yang sudah menyahut panggilan-Mu. Tuhan, bukan mudah untuk menyertai dan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan-Mu, dalam pelayan-pelayan terkhusus untuk pasukan Abraham. Tapi mereka rela dengan hati yang rindu, hati yang sukarela, dengan mengasihi Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu terlalu. Pengorbanan Tuhan Yesus terlalu mahal. Yang kami tidak dapat membayarnya. Sebab itu Tuhan, kami dengan hati yang rindu, hati yang rela dan mengasihi Engkau atas kasih-Mu. Kasih-Mu yang tidak ternilai itu, yang tidak boleh diungkap dengan kata-kata. Karena kasih karunia Tuhan, itulah sebabnya Tuhan kami datang kepadamu. Dan itulah sebabnya kami memberikan diri kami kepada Tuhan, untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang Kau pakaikan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu dan Roh-Mu ke atas anak-anak-Mu yang ada di sini, yang mewakili juga bagi anak-anak Tuhan yang tidak bersama dengan kami hari ini. Tuhan mengurapi dengan berlipat ganda ke atas mereka semua yang ada di depan kami Tuhan, supaya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, menyatakan kasih-Mu dan menyatakan kuasa-Mu. Seperti kebangkitan Lazarus itu menjadi suatu kesaksian yang bahwa Tuhanlah Tuhan kebangkitan dan hidup.
Walaupun kami nanti akan mati dalam tubuh, tetapi suatu hari kami bangkit bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang di sorga. Itulah kerinduan dan keinginan yang besar kepada kami, karena Tuhan sudah membayar kami dengan harga yang mahal. Terima kasih Tuhan. Kami mengisytiharkan berkat dan urapan ini semua bagi semua yang ada di hadapan ini dan bagi yang tidak bersama dalam pasukan Abraham. Terima kasih, kami mengisytiharkan berkat ini dan terima ini dengan penuh ucapan syukur. Kita yang menerima mengatakan amin. Haleluya. Buat sorakan untuk Tuhan.